Ini adalah penari raksasa dari kedalaman biru. Sebuah bayangan besar melintas di laut yang biru, bukan hiu dan bukan paus, tapi makhluk lain dengan sirip selebar sayap pesawat kecil, meluncur dengan anggun seperti sedang terbang. Dialah Parimanta. Selamat datang kembali di dunia air. Parimanta, si pengembara luas dari samudera tropis. Dengan nama ilmiah, Mobulbirostris untuk jenis terbesar. Ia dikenal sebagai ikan bertulang rawan, yang paling anggun dan penuh misteri. Parimanta memiliki sirip dada besar menyerupai sayap, dengan rentang hingga 7 meter, menjadikannya salah satu ikan terbesar di dunia. Tubuhnya datar dengan tekstur seperti kulit beludru dan warna gelap di atas, menciptakan kamuflase alami di perairan tropis. Kepalanya dilengkapi cephalic lobes, semacam tanduk lembut yang bisa digulung dan dibuka. Fungsi utamanya adalah mengarahkan air penuh plankton masuk ke mulut yang menganga saat mereka berenang. Sistem penyaring mereka terdiri dari lamela, jaringan tipis seperti sisir yang menyaring plankton halus dari ratusan liter air per jam. Parimanta bernapas melalui 5 pasang insang di bagian bawah tubuhnya. Setiap insang dilengkapi filamen halus yang menyerap oksigen dari air. Meski besar dan tampak lamban, sistem respirasi mereka sangat efisien, membuat mereka bisa berenang ribuan kilometer tanpa lelah. Parimanta punya otak besar, terutama di bagian lobus telencephalon dan cerebellum. Ini bukan hanya soal ukuran, tapi juga struktur otaknya yang mendukung pengolahan informasi sosial, navigasi spasial, dan bahkan kemampuan belajar. Dalam eksperimen cermin, beberapa parimanta menunjukkan tanda-tanda mengenali bayangannya sendiri, sebuah indikator langka dalam dunia hewan. Meskipun sering terlihat sendiri, parimanta sebenarnya memiliki sistem sosial yang longgar. Mereka bisa berkumpul dalam kelompok besar, di titik pembersihan tempat ikan kecil, seperti wrase, membersihkan tubuh pari dari parasit. Di tempat ini, parimanta bisa menunjukkan perilaku kooperatif, saling menunggu giliran, bahkan membentuk antrian. Dalam kelompok migrasi, parimanta cenderung mempertahankan kecepatan yang konsisten dan kadang mengikuti individu tertentu yang lebih berpengalaman. Ini mencerminkan pola sosial kompleks dan kemungkinan adanya struktur hierarkis ringan. Parimanta melakukan perjalanan lintas samudra, melintasi batas negara dan ekosistem. Mereka mengikuti arus plankton yang dipengaruhi oleh suhu laut, kedalaman, dan musim. Mereka tercatat bermigrasi ribuan kilometer per tahun. Teknologi penandaan satelit, satellite tagging, membantu ilmuwan memetakan pola ini secara global. Meski makanannya hanya plankton dan krill mikroskopik, teknik makan parimanta sangat efisien. Mereka berenang melingkar dalam pola spiral atau zigzag sambil membuka mulut, menyedot massa air kaya plankton. Terkadang beberapa individu membentuk formasi feeding chain, berenang beriringan dan menciptakan arus mikro yang mempercepat proses makan. Parimanta adalah bagian penting dari ekosistem laut tropis. Mereka tidak memangsa ikan besar, tapi mempengaruhi distribusi zooplankton dan pergerakan mikrofauna. Selain itu, mereka memiliki hubungan mutualistik dengan beberapa spesies ikan pembersih yang menjaga kesehatan kulit dan insang pari. Parimanta bersifat ovovivipar. Telurnya berkembang di dalam tubuh induknya hingga menetas dan lahir sebagai anak hidup.
Kehamilan berlangsung hingga 12 bulan, dan biasanya hanya menghasilkan satu anak. Anak parimanta lahir dengan ukuran sekitar 1,2 meter dan bisa berenang langsung setelah lahir. Siklus reproduksi yang lambat ini membuat populasi parimanta sangat rentan terhadap perburuan. Dibutuhkan bertahun-tahun hingga seekor anak pari mencapai kematangan seksual. Perburuan parimanta untuk insangnya sangat mengkhawatirkan. Insang mereka digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, meski tidak ada bukti ilmiah yang mendukung manfaatnya. Selain itu, bycatch, yaitu tertangkap secara tidak sengaja dalam jaring, menjadi ancaman besar. Untungnya, Indonesia telah menetapkan perlindungan penuh bagi parimanta. Selain itu, organisasi seperti Manta Trust dan Wild Aid gencar mengedukasi publik, membentuk basis data individu, dan mendorong wisata berbasis konservasi. Di banyak budaya pesisir, parimanta dianggap suci. Di Raja Ampat, masyarakat lokal menyebutnya ikan bidadari. Keanggunannya dianggap sebagai lambang roh leluhur yang mengawasi laut. Parimanta juga sering dikaitkan dengan legenda pelindung laut yang muncul saat ada ancaman besar. Dengan kemajuan teknologi seperti sonar 3D, kamera bawah laut otomatis, dan sensor suhu mikro, penelitian tentang parimanta berkembang pesat. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa parimanta memiliki rutinitas harian yang dipengaruhi bulan dan pasang surut, membentuk pola aktivitas yang bisa diprediksi. Etologis laut kini meyakini bahwa parimanta mungkin merasakan emosi dasar, seperti rasa ingin tahu dan kecemasan. Dalam penyelaman bebas, beberapa parimanta mendekati penyelam dan mempertahankan kontak visual selama beberapa detik, mungkin sebagai bentuk pengamatan balik. Di beberapa negara, satu individu parimanta bisa menghasilkan nilai ekonomi puluhan ribu dolar per tahun melalui ekowisata. Ini mendorong negara seperti Indonesia, Maldives, dan Australia mengembangkan kebijakan pariwisata berkelanjutan berbasis perlindungan laut. Parimanta tidak tidur seperti mamalia. Mereka memasuki fase istirahat dengan menurunkan laju berenang dan menghindari rangsangan eksternal. Beberapa parimanta memilih zona laut dalam dengan suhu lebih dingin sebagai tempat istirahat. Mereka tidak bersuara, tapi tubuh mereka bicara. Gerakan sirip, pola renang, dan postur tubuh bisa menjadi bentuk komunikasi antar individu, baik untuk kawin, bermain, maupun menghindari konflik. Masih banyak yang belum diketahui. Bagaimana mereka memilih pasangan, bagaimana orientasi ruang mereka bekerja, hingga seberapa kompleks jaringan sosialnya. Ini membuat parimanta jadi makhluk yang terus memancing rasa ingin tahu para ilmuwan dan penyelam. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu bertambah pengetahuan setiap hari.